Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Para Rasul 20 ayat 24. Demikian dikatakan, "Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, taat dan patuh kepada Roh Kudus." Rencana penyelamatan yang dikerjakan oleh Tuhan melalui panggilan dan pelayanan manusia bagi sesama pada umumnya selalu indah, walau tak kadang kita tidak memahami rencana itu secara baik sejak awal kita dipanggil. Pada akhirnya pasti kita mengerti seperti pernyataan Rasul Paulus, supaya kamu menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus selalu melayani dengan semangat yang luar biasa atas tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Meskipun Paulus menghadapi bahaya dan ancaman maut, tapi tidak membuatnya meninggalkan tugas dan panggilan pelayanannya. Hidup Paulus adalah untuk memberitakan firman Tuhan, membagi kasih, dan memberikan keteladanannya kepada umat Tuhan. Paulus menunjukkan teladan dalam hal taat dan patut kepada Roh Kudus. Selama kurang lebih 3 tahun melayani pekerjaan keselamatan Allah, Paulus memberi seluruh hidupnya, bukan setengah-setengah. Paulus taat patuh pada tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Di dalam pelayanannya juga menyatakan bahwa aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Di balik pesan Paulus ini memberikan sebuah pandangan ke depan bagi para penatua dan jemaat untuk melihat jauh ke depan dalam menyelenggarakan pelayanan dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih serius. Pengalaman iman Paulus inilah memberikan dorongan, semangat, dan berani menghadapi tantangan dan harapan di masa depan, menaati dan mematuhi pada Roh Kudus. Paulus juga mengingatkan para penatua, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya yang cepat masuk mempengaruhi iman warga jemaat dalam kehidupan kita. Sekarang pun terasa bermunculan berbagai pengajaran yang menyesatkan iman warga jemaat. Kita mesti belajar untuk menggunakan hikmat dan akal budi yang Tuhan berikan kepada kita untuk mempertimbangkan mana yang baik dan buruk, supaya kita dapat memutuskan berdasarkan iman yang benar. Jadi kita tidak mudah diperdaya dan ikut-ikutan pengajaran yang datang hanya untuk menyenangkan hati kita, padahal merusak tatanan iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melayani Tuhan membutuhkan pengorbanan dari kita, baik itu waktu, tenaga, pikiran, keluarga, bahkan uang kita sendiri untuk berbagi kasih dengan orang lain yang membutuhkan pelayanan dari kita. Sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan dan menerima Tuhan dalam hidupnya, harus mempunyai tanggung jawab untuk memberikan dan mengajarkan firman Tuhan dengan setia, patuh, dengar-dengaran, serta melayani dengan sikap yang baik, tutur kata, dan tingkah
sifat-sifat Yesus dan menjadi gembala yang membimbing, menyegarkan, menuntun setiap orang pada jalan yang benar, serta mentaati pada Roh Kudus. Amin.